Para saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sinunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang pasutri di tengah krisis kehidupan. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Silakan Pak Sindu disampaikan tentang pasutri di tengah krisis kehidupan. Ya, di bagian awal ini Bu Yosi saya mau membagikan bahwa memang hidup berumah tangga itu kan dinamis. Ada saatnya lancar, ada saatnya tersendat. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya di bawah. Ya. Ada saatnya berkelebihan, ada saatnya berkekurangan. Jadi termasuk di tengah kehidupan rumah tangga yang dinamis itu sangat manusiawi kita mengalami berbagai bentuk krisis kehidupan. Jadi ada yang mengalami musibah kecelakaan, anak yang terkasih meninggal, musibah kecelakaan di mana membuat kehilangan harta benda, misalnya rumah kebakaran, ada yang mengalami bencana alam, pandemi, wabah penyakit, yang sehingga menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan, atau mungkin juga krisis kehidupan terjadi ketika ada anggota keluarga yang mengalami kegagalan, sakit berat yang sulit disembuhkan, membutuhkan biaya besar. Nah inilah tantangan realitas bahwa hidup pernikahan tidak lepas dari berbagai krisis kehidupan. Benar ya Pak, nggak mungkin kita bisa menghindari krisis ya Pak ya. Tidak ada jalan tol dalam kehidupannya Pak. Benar. Nah, bagaimana Pak pasangan suami istri menghadapi krisis kehidupan? Apa yang perlu menjadi landasan dan apa yang perlu kita lakukan? Ada 5 hal Bu Yosi yang mau saya bagikan. Yang pertama, jagalah kekompakan. Karena dari kekompakan dan kesehatianlah akan lahir ide-ide segar dari Tuhan, akan lahir juga kekuatan jiwa. Kalau boleh saya mengutip dari Mazmur 133, dikatakan di ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya langsung lompat ke ayat 3 bagian yang B, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di mana ada kerukunan, ada kesehatian, ada kesepakatan, di sanalah Tuhan akan memberkati. Terlebih dalam konteks pasangan suami istri. Jadi jagalah tetap kompak. Sekalipun dunia tidak kompak, situasi keuangan, pekerjaan, situasi kesehatan sedang tidak kompak dengan diri kita, tapi tetaplah pertahankan kekompakan suami dan istri. Apa sih yang terjadi kalau kita malah nggak kompak di tengah krisis, Pak? Yang terjadi adalah berarti bukan lagi 2 menjadi 1, 2 tetap 2. Dan itu artinya kita sedang merobek jiwa kita. Suami istri diciptakan Tuhan lewat pernikahan menjadi satu jiwa, satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Ketika tidak kompak, berarti dengan kata kita sedang merobek jiwa kita sendiri. Dan kita bisa bayangkan kan, kalau jiwa kita terrobek, sudah dirobek oleh karena krisis kehidupan, ditambah kita merobek lagi, lewat kita tidak mau kompak dengan pasangan suami atau istri kita. Jadi semakin kecil lah kekuatan kita ya Pak. Benar. Dan semakin kita akan tersiok-siok, tidak berdaya, dan malah semakin mungkin terjerumus kalah ya Pak. Ya, terjerumus kalah dalam krisis kehidupan yang lebih lagi mendalam. Wow, ya. Makanya ini menjadi nomor 1 ya Pak ya. Ya, ini aset. Pernikahan itu sebuah aset, sebuah modal, sebuah kekuatan yang perlu kita hadir dan pertahankan dan bangun bahkan.
Selanjutnya Pak, silakan. Yang kedua, hormatilah dan jaga perasaan pasangan. Jadi kadang kita membenarkan diri, ya bukan salah saya toh, kalau saya ngomongnya celometan. Memang saya dari kecil, inilah kepribadian saya. Kalau suami, istri mau terima saya, maksud dia mau menjadikan saya suami, dia berarti kan dia sudah mau menerima pakai lengkap, pakai adanya. Iya, biasanya begitu Pak. Ya ini bukan salah saya, salah bunda mengandung. Ya sorry, memang ada faktor genetis, tetapi sebagian hal itu faktor pembiasaan. Dan itu masih mungkin kita ubah lewat cara yang bersengaja, secara intensional. Karena begini, kalau kita tidak menghormati dan menjaga perasaan pasangan kita berarti menyakiti. Dan ketika menyakiti, melanggar pasal pertama. Yang jaga kekompakan. Ya. Jadi justru karena kita sudah menikah, dua menjadi satu, semakin kita menghormati dan menjaga perasaan pasangan kita. Karena ketika kita menghormati dan menjaga perasaan pasangan kita, kita sudah menghormati dan menjaga perasaan diri sendiri. Ya, benar Pak. Ya. Jadi bukan karena sudah menikah sekian tahun terus lantas nggak apa-apa membenarkan diri untuk ngomong seenaknya kepada pasangan ya Pak. Ya, maka menjaga perasaan pasangan kita dengan memilih kata, memilih nada yang tepat. Nah, itu berarti harus cerdas emosi diri kita sendiri ya Pak. Ya. Salah satu bentuk cerdas emosi adalah kenalilah termometer emosi kita dan kenalilah termometer pasangan kita. Maksudnya seperti apa Pak? Kita perlu kenali suhu emosi kita, suhu pasangan kita. Kok nadanya bukan lagi tapi malah loh, nadanya kok tambah tinggi. Itu berarti ada kemarahan. Ada lagi kejengkelan. Maaf kalau saya pakai bahasa Jawa, yang waras kudu ngalah. Yang masih berpikir sehat, perlulah mengalah. Artinya, loh kok sudah mulai nadanya nggak bagus ini. Ada kemarahan, ada ketidaksabaran. Kita tekan. Mungkin yang nggak sabar itu adalah kita yang nadanya tinggi. Sudah, aku nggak mau ngomong. Atau pasangannya ngomong, udah aku kok nggak ngerti-ngerti sih. Nah, kok kata-katanya dari udah kita jangan tambahkan tambah nyerang ya, tapi ditambah bensin cuma terbakar. Lebih baik udah mengalah, oke. Kalau itu kita time out dulu. Kalau itu kita kita nggak lanjutkan dulu lah. Mungkin nanti kita tenangkan diri dulu. Jadi dengan cara itu suhu terjaga ya Pak, emosi terjaga, perasaan tidak sampai perlu babak belur, tapi kita jaga untuk kita turunkan suhunya dan kita nantinya beberapa jam atau besok kita lanjutkan lagi dalam suasana yang terjagai perasaan kita dan perasaan pasangan kita. Menarik Pak, banyak orang nggak mengerti ya Pak. Kadang ngomong ya asal ngomong aja, jangankan memilih nada dan kata ya, kadang ceplos, asal menceplos gitu. Ya, kadang kita memakai atas nama suku daerah. Memang aku arek Jawa Timur, ya kayak ini. Aku memang orang Jawa Timur, ya seperti ini. Aku tuh memang orang Indonesia bagian timur, ya ngomong ya seperti ini. Ya tergantung. Kalau sesama kita satu daerah dan maksudnya suami istri satu daerah atau bahkan satu suku yang sama-sama tumbuh dalam budaya tertentu, dan itu memang sesuatu yang tertoleransi, artinya itu tidak sama dengan menyakiti. Oke, itu masih mungkin sesuai konteks budaya lokal. Tetapi tetaplah kalau itu memang menimbulkan ruang bahwa pasangan kita mendapati bahwa itu sebagai wujud tidak dihormati, pikiran, keberadaan dan perasaannya, beranilah keluar dari pembenaran diri atas nama suku, atas nama daerah, atas nama kebiasaan keluarga. Standarnya firman Allah. Bahwa kita menjaga perkataan, pilih perkataan yang membangun, kita menghormati orang lain dan pasangan, itu prinsip. Kembalilah pada prinsip itu. Yang berikutnya Pak? Yang ketiga,
bagaimana pasangan suami istri menghadapi krisis kehidupan. Yang ketiga, bersinergilah. Jadi bersinergi ini artinya kalau 1 plus 1 bukan sama dengan 2, tapi 1 plus 1 sama dengan 3, 5, 10. Artinya bersinergi. Berilah tempat kepada potensi terbaik pasangan kita, atau berilah tempat pada potensi terbaik kita satu sama lain sebagai pasangan suami istri. Artinya di sini akulah keterbatasan. Ya, memang aku terbatas dalam hal ini. Tetapi aku mau ambil tanggung jawab yang bisa aku lakukan. Dan secara dengan itu, aku mau beri tempat pada sumbangsih pasanganku, pasangan kita. Jadi misalnya, aku memang nggak bisa beride, aku nggak bisa punya gagasan-gagasan yang kreatif. Dan untuk itu aku mau dengar gagasanmu apa. Oh, kayak gini. Nah, tapi aku bisa mikir kan, kalau gitu, ini saya kira sepertinya ini akan mengalami kesulitan. Kalau yang ini sepertinya bisa jalan ini. Yang lain kan ngerti lagi, kita berdiskusi. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai sosok pribadi? Oh ya, aku bisa lakukan ini. Nah, kamu bisa lakukan apa? Yuk kita kerjasama. Kamu mengisi dengan semangat itu tadi, menjaga kekompakan, semangat, menghormati dan menjaga perasaan satu sama lain. Maka kita akhirnya kembangkan satu sinergi. Betul. Misalnya istri yang masak, suami yang memasarkan. Wah, mungkin karena punya kemampuan tadinya mungkin sales, marketing gitu ya Pak ya. Nah, ini menjadi satu sinergi. Mungkin perempuannya lebih pemalu, tapi dia jago masak misalnya. Betul. Yang satu punya kekuatan fisik. Yang satu punya kekuatan dari segi ide pikiran. Yang satunya punya lingkup jejaring sosial yang luas. Yang pasangannya punya lingkup jaringan sosial kelompok yang berbeda. Betul. Menggabungkan. Nah, inilah bagian dari sinergi. Nah, maka di dalam sinergi ini pula, Bu Yosi, perlulah kita sekali lagi berilah tempat pada sumbangsih pasangan kita. Sesuatu yang alamiah terjadi di sekian banyak pernikahan, bahwa kalau yang berpendapat adalah pasangan kita akan cenderungnya tergoda untuk mudah meremehkan. Benar Pak. Cuma omong doang. Teori. Teori ini istri saya atau suami saya jagonya berimajinasi, berfantasi. Ngomongannya sih nggak pernah bermutu kok. Tapi ternyata pendapat itu ketika diungkapkan sama orang lain yang kita hormati, kita terima. Loh, ini kan nggak adil. Ini ironis Pak. Benar, tapi itu terjadi. Saya sendiri, teman saya pernah ngomong, teman pria, tolong diajak istri saya olahraga. Dia kalau saya ajak olahraga ini paling malas. Padahal harusnya pasangan kita ini punya kemampuan untuk menyemangati kita atau mempengaruhi kita lebih gitu ya. Tapi sepertinya nyerah Pak, malah nyuruh saya sebagai teman. Ayo kamu aja temennya yang mempengaruhi. Mengapa itu terjadi ya Pak ya? Harusnya kan orang terdekat pasangan itu yang paling bisa mengerti kita, mempengaruhi kita. Karena memang itu tadi, secara alamiah suami istri setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, akhirnya sudah kenal luar dalam. Secara alamiah rasa respeknya. Mungkin karena ada kelemahan-kelemahan tadi. Ada kelemahan, ada ketidakkonsistenan, ada dosa, dan kesalahan, ada kesakitan yang pernah dimunculkan, bahkan berulang-ulang, sehingga muncul sikap labeling ya, memberi label. Cap suami yang tidak konsisten, cap istri yang hanya bisa marah-marah tapi nggak mau kerja. Kita akan punya cap-cap nilai. Inilah makanya di sisi ini memang perlu kita ya akhirnya membereskan, nggak mau. Karena kalau kita punya penghakiman, akhirnya itu memberi tembok, bukan hanya pasangan kita yang kita ciptakan tembok, tapi tanpa sadar kita pun juga memberi tembok pada diri untuk tidak mau menerima hal-hal baik yang masih mungkin diucapkan, dilontarkan, disumbangsikan kepada kita sebagai pasangannya.
Ya, wow, ini menarik Pak ya. Karena nggak gampang ya Pak. Ya, nggak gampang memang. Ini harus ada proses kesadaran. Makanya memang artinya evolusi ya, prinsip untuk memperbarui pengampunan terhadap suami istri itu diperlukan. Ya. Dan berhentilah untuk menghakimi atau berhentilah untuk memberi label, memberi cap itu tadi. Memang istriku tuh itu tadi orangnya pemalas, kamu olahraga, nggak bisa dirubah. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Istriku begitu. Atau suamiku, udahlah, dari kakeknya, dari ayahnya, dan dia sendiri, dan mungkin anak kami, satu garis. Laki-laki yang demikian. Udah. Jadi kita melakukan penghakiman. Dalam hal itu sudah kalian memberi, kita menjadi Tuhan. Ini akan bagi pasangan itu artinya memang sulit untuk bersinergi. Dan hal ini memang butuh keterbukaan kita untuk membereskan. Termasuk dalam hal ini adalah memberi tempat kepada intuisi pasangan kita. Jadi memang menarik. Dalam ini memang yang berintuisi biasanya adalah istri. Jadi seringkali laki-laki membanggakan, aku tuh orang yang rasional, analitis, sintesis, sistematis, logis, matematis. Asal jangan logistik. Ya. Dan istri apa itu? Sebab perasaan yang nggak jelas, emosional, labil, berubah-ubah perasaan dan suasana hatinya. No, keliru. Ya mungkin ada sisi itu. Tetapi sisi yang lain, wanita pada umumnya dikaruniakan Tuhan intuisi yang lebih tajam dari pria. Jadi intuisi ini artinya sebenarnya bukan sesuatu yang dunia roh. Dunia roh, dunia yang spekulatif. Intuisi sesungguhnya adalah sebuah pengetahuan yang kemudian terangkum dan memunculkan sebuah kepekaan. Jadi intuisi itu bukan bersifat spekulatif, anti rasional atau kata Bu Yosi spekulatif, enggak. Jadi intuisi itu begini, sama pebisnis yang ulung itu ditandai dengan kemampuan berintuisinya yang tajam, yang tepat. Bukan karena dia senayang para menantu dunia roh, bukan itu. Tetapi karena dia sudah punya banyak pengalaman hidup, pengetahuan tadi, pengalaman berbisnis ataupun pengetahuan dari bacaan buku, mungkin dari dunia sekolahnya dulu, ditambah pengalaman dan berbagai kisah, akhirnya memunculkan hikmah, memunculkan sebuah kepekaan. Itulah yang kita katakan intuisinya tajam. Nah, kembali ke poin tadi, berilah tempat bagi intuisi pasangan kita sebagai sarana sinergi. Maksudnya begini, karena kita sudah memutuskan ini dan itu, atau mempertimbangkan ini dan itu menurut hukum sebab akibat, hukum rasional. Tetapi pasangan kita berkata, kok aku nggak serak ya? Aku rasa yang tepat itu seperti ini. Loh, pertimbangannya apa? Yang nggak tahu, tapi itu yang aku rasakan. Aku kayak gini. Nah, janganlah kita sebagai pasangan kita ngejar. Oh, karena aku nggak punya alasan yang logis, ya udah. Itu berarti aku anggap angin lalu. Berilah tempat. Berilah tempat, bukan berarti pasti benar, tapi pujilah. Nah, kembali, inilah bagian kekayaan modal yang kita bisa kembangkan untuk bersinergi di tengah menghadapi krisis kehidupan. Wow, menarik sekali ya Pak. Selanjutnya Pak, langkah yang keempat yaitu adalah buanglah sampah jiwa kepada Tuhan dan bukan kepada pasangan dan anak. Maksudnya sampah jiwa gimana Pak? Maksudnya karena kita stres menghadapi krisis atau bagaimana? Benar. Jadi di tengah krisis kehidupan kita kan penat, kita putus asa, kita tertekan, merasa down dalam bahasa Inggris ya, merasa jatuh mental, uring-uringan. Nah, kalau kita nggak menyadari diri, akhirnya kita akan buang sampahnya ke suami atau istri atau ke anak kita. Jangan. Oh iya, aku kan tanya, ya udahlah, kamu kan nggak tahu kemampuan, ngapain tanya? Kalau kita tanya ngapain tuh? Padahal istri kita, suami kita,
ngomong dengan cara yang baik. Iya, betul. Tapi kok respon kita berlebihan? Iya. Kok respon kita negativistik? Nah, sangat mungkin. Coba kita baca. Perasaan apa yang sedang berkecamuk? Oh, aku ada ketersinggungan. Ada apa? Oh, aku ada rasa tidak aman. Atau biasanya ada ganjalan, Pak, dengan pasangan. Bisa. Jadi dengan kepicu sedikit langsung kayak meledak lagi. Bisa. Bisa demikian. Poinnya adalah itu adalah sebuah polutan. Ada sebuah polusi, ada sebuah sampah yang muncul, yang saya masukkan ini, karena tema kita di tengah krisis kehidupan, itu adalah memang ada faktor-faktor dari luar, faktor-faktor eksternal, yang buat kita tertekan, sedih, karena mungkin anak sakit berat, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, karena yang kita kasih meninggal dunia, dan kita akhirnya mengalami kehidupan. Nah, ini yang saya mau katakan, sampah jiwa yang dari faktor-faktor inilah, kita perlu kenali, oh ya, aku memang punya beban jiwa yang tertekan dengan luka dan hal-hal perasaan negatif. Mari kita akui dan buangnya kepada Tuhan. Bukan kita lemparkan ke pasangan kita, suami atau istri kita, ataupun anak-anak kita. Jadi maka dalam hal ini masing-masing perlu memastikan mengisi tangki emosi dan tangki spiritualnya, tangki hikmatnya ke Tuhan. Baik lewat curhat kepada Tuhan, punya waktu berdoa pribadi, waktu merenungkan firman Tuhan, recharge, diisi baterai jiwanya oleh Tuhan secara pribadi, ataupun juga boleh sebagai facilitator berdoa bersama, khotbah keluarga bersama, saling curhat bersama, berdoa bersama, ya, lewat juga kita isi baterai kita lewat hobi yang sehat, olahraga, karena jangan lupa prinsip mens sana in corpore sano, tubuh yang sehat, membuat jiwa kita sehat, makan yang cukup, tidur yang cukup. Jadi dalam hal ini juga tolaklah sistem perwakilan. Seperti DPR, Pak. Perwakilan bagaimana, Pak, maksudnya? Kalau dalam bernegara kita butuh DPR, perwakilan ya. Kalau di dalam kehidupan emosi spiritual tidak bisa perwakilan. Jadi masing-masing suami dan istri perlu relasi langsung dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa membenarkan diri, udahlah cukup suamiku saja yang intim dengan Tuhan, ya, karena dia kan imamnya keluarga, dia kan kepala keluarga, atau yang bakat-bakat hal-hal yang dunia rohani itu istri. Istri adalah pendoa. Dia pendoa sah. Suami tidak bisa berdoa ya. Suami yang bekerja. Iya. Ya, urusan kerja tinggalkan suami. Yang urusan yang dekat-dekat dengan Tuhan, yang coraknya sabar, duduk, dia menunggu, berpuasa, dengan istri saya. Nggak bisa. Itu cara yang keliru. Itu bahkan cara yang dibutuh ayo oleh iblis. Karena hal spiritual, hal emosi itu tanggung jawab masing-masing. Bahkan kalau masing-masing intim dengan Tuhan, diisi tangki emosi, jiwa dan rohnya oleh hal-hal yang sehat, malah sinerginya lebih luar biasa. Karena istilahnya kalau mobil sama-sama gigi 4, istilahnya kalau kendaraan sama-sama diisi bahan bakar yang full, yang penuh. Jadi kalau digabungkan, wow, dahsyat daya terobosnya di tengah krisis kehidupan yang sedang dijalani. Yang selanjutnya atau terakhir, Pak? Yang poin kelima yang terakhir, di dalam menghadapi krisis kehidupan, maka pasangan suami istri perlu terbukalah pada dukungan dan masukan tubuh Kristus. Jadi Tuhan menciptakan tidak baik seorang manusia sendiri saja, ya, itu di dalam konteks juga pernikahan, tapi juga di dalam konteks tubuh Kristus. Jadi kita memperkuat daya sinergi kita ketika kita sebagai pastor juga merapatkan bantuan dengan tubuh Kristus, baik lewat mentoring, konseling, lewat komsel, komunitas lewat kelompok tumbuh bersama KTB yang saling meneguhkan, menguatkan, saling berbagi, saling memberi, saling mendukung. Nah, di sanalah kembali krisis kehidupan apapun yang sedang kita alami di dalam anugerah Tuhan lewat juga
kesepakatan, kesehatian, dukungan dengan tubuh Kristus, kita akan punya daya dukung, daya terobos, dan bahkan kita akan mengalami kemenangan di tengah krisis apapun yang sedang kita alami sebagai pasangan suami istri. Jadi di tengah krisis kehidupan, suami istri saja tidak cukup ya Pak. Kita tetap perlu tubuh Kristus tadi untuk menopang kita, untuk menumbuhkan kita ya Pak. Ya. Jadi marilah kita juga sebagai tubuh Kristus jangan meremehkan kalau ada yang sharing berbagi kita, ada yang lagi berkemalangan, lagi bermasalah. Apa yang kita bisa berikan, minimal telinga dan hati kita. Mendengar secara empati, mendoakan, itu sudah sangat berharga. Apalagi kalau memang kita diminta, diberi tempat untuk beride, kita bisa memberi ide, berdiskusi. Dengan demikian maka itu akan memberi sumbangsi yang konkret dan signifikan, yang jelas terhadap pertolongan bagi pasutri yang sedang menghadapi. Saya bacakan Bu Yosi dari Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi memang rancangan Tuhan, rancangan Kristus bahwa banyak Pak. Kiranya para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindinata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kami baru saja berbincang-bincang tentang pasutri di tengah krisis kehidupan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan